Ada kelelahan yang tidak terlihat di mata. Ia tidak menampakkan diri lewat tubuh yang terkulai atau mata yang mengantuk, tapi lewat senyum yang dipaksakan dan kata tidak apa-apa yang terlalu sering diucapkan. Kelelahan ini bukan perkara tidur yang kurang, tapi tentang beban batin yang diam-diam menumpuk tanpa pernah diberi ruang untuk diakui. Dunia memuja daya tahan. Kita diajarkan bahwa menjadi kuat adalah tidak mengeluh, tetap berjalan, dan terus produktif meski hati mengering. Tapi siapa yang memeluk jiwa yang hampir patah? Siapa yang mendengar suara-suara dalam hati yang berkata, "Aku lelah, tapi tak tahu bagaimana berhenti"? Seringkali, kejujuran sejati muncul justru di titik patah. Saat kita tak lagi bisa pura-pura kuat, saat air mata akhirnya jatuh tanpa alasan yang bisa dijelaskan, di sanalah pintu kecil menuju kelegaan terbuka. Titik ini bukan kegagalan, tapi pengakuan bahwa kita juga manusia, dan manusia itu bisa letih. Kelelahan jiwa meminta kita untuk berhenti, bukan menyerah, tapi diam sejenak mendengarkan. Ia memanggil kita untuk jujur pada diri sendiri, untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku bawa selama ini? Mungkin, dalam keheningan itu, kita akan menemukan bahwa bukan dunia yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu lama menyangkal luka sendiri. Dan ketika kita mulai mengakui kelelahan itu, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari keutuhan, di sanalah penyembuhan diam-diam mulai berjalan. Tidak semua beban tampak dari luar. Ada ransel tak terlihat yang kita pikul setiap hari, berisi rasa takut tidak cukup baik, malu atas luka lama, ekspektasi yang tak pernah selesai, dan tekanan untuk selalu menjadi sempurna. Kita menjalani hari dengan senyum yang rapi, padahal di dalam kita nyaris remuk oleh hal-hal yang tak pernah benar-benar kita bicarakan. Kita ingin menjadi yang terbaik untuk semua orang, anak yang membanggakan, pasangan yang mendukung, teman yang selalu ada, karyawan yang tak pernah mengeluh. Tapi dalam upaya itu, perlahan-lahan kita kehilangan sesuatu yang lebih penting, diri sendiri. Kita terbangun di pagi hari dan tak lagi mengenali siapa yang sedang menjalani hidup ini. Dunia memberi penghargaan pada pencapaian. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin tinggi kita dipuji. Tapi jiwa kita tidak butuh pujian, ia butuh kehadiran, ruang, dan kejujuran. Ia rindu untuk didengarkan, bukan sekadar disuruh bertahan. Beban-beban yang tidak kasat mata itu, jika dibiarkan terlalu lama, akan menjadi tembok antara kita dan ketenangan. Mungkin kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar kehabisan tenaga untuk menyadari bahwa semua ini terlalu banyak. Mungkin kita hanya perlu jujur bahwa kita lelah bukan karena malas, tapi karena terlalu lama menanggung yang seharusnya dibagikan atau bahkan dilepaskan. Dan di titik itu, kita bisa mulai memilih, bukan untuk menjadi segalanya bagi semua orang, tapi menjadi utuh bagi diri sendiri. Sejak kecil kita diajarkan bahwa mandiri adalah jalan menuju keberhasilan, bahwa kita harus bisa sendiri, kuat sendiri, berhasil sendiri. Tapi di balik kata mandiri, sering tersembunyi keyakinan yang melelahkan, bahwa segalanya bergantung pada kita, bahwa jika kita berhenti sejenak, semuanya akan runtuh. Budaya hustle memuja kerja keras tanpa henti. Kita diberi semangat untuk terus berlari, mengejar target, melampaui batas. Tapi tak banyak yang bertanya, apa yang sedang kita kejar sebenarnya, dan untuk siapa? Rasa bersalah muncul saat kita berhenti, seolah istirahat adalah dosa, dan kelelahan adalah tanda kegagalan. Kita lupa bahwa tubuh dan jiwa kita bukan mesin, kita bukan hanya alat produksi, kita adalah manusia dengan kebutuhan akan makna, bukan sekadar hasil. Seringkali, di balik dorongan untuk terus produktif, tersembunyi rasa takut. Takut dianggap gagal, takut kehilangan pengakuan, takut tidak dicintai jika tidak berkontribusi, tapi cinta yang sejati tidak menuntut performa. Dan kebermaknaan tidak selalu hadir dari pencapaian, kadang justru lahir dari keheningan, dari keberanian untuk diam, dari kejujuran untuk mengaku bahwa kita lelah. Mungkin kemandirian sejati bukan tentang bisa segalanya sendiri, tapi tentang tahu kapan harus meminta tolong.
Dan mungkin keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi tentang apakah kita masih bisa merasakan napas, masih bisa merasakan hidup itu sendiri. Dalam dunia yang memuja kontrol dan ketegasan, menyerah sering terdengar seperti kekalahan. Tapi ada jenis menyerah yang justru lahir dari kebijaksanaan. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa kita tak harus mengendalikan segalanya. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Itu adalah bentuk lain dari cinta, cinta yang tidak memaksa hasil, tidak mengekang arah. Seperti sungai yang mengalir tanpa bertanya kemana ujungnya, kita belajar untuk percaya pada arus yang membawa kita, bukan melawannya. Seringkali kita hidup seperti tokoh utama dalam drama yang tak boleh berhenti tampil. Kita berusaha menjadi pahlawan bagi semua orang, menyelamatkan situasi, memikul beban yang tak terlihat. Padahal kehidupan tidak selalu meminta kita beraksi. Kadang, yang diminta hanyalah kehadiran, menjadi jujur, menjadi lembut, menjadi nyata. Saat kita tidak lagi berusaha menggenggam semua hal, saat kita bersedia membiarkan yang lepas tetap lepas, sesuatu yang baru muncul, yaitu ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ruang untuk menerima bahwa ada kekuatan lebih besar yang bisa kita percayai. Kedamaian sering datang bukan setelah perjuangan besar, tapi setelah keputusan sunyi untuk berhenti melawan aliran. Menyerah, dalam makna terdalamnya, bukan berarti kehilangan kendali, melainkan menyadari bahwa kita tak pernah benar-benar memilikinya. Dan di titik itu, kita mulai pulang, bukan ke tempat tertentu, tapi ke dalam diri sendiri. Kita hidup dalam budaya yang menggantungkan nilai diri pada performa, seolah-olah semakin kita berprestasi, semakin kita layak dicintai. Maka tanpa sadar, kita mulai berpura-pura menjadi versi terbaik yang diharapkan orang lain, bukan menjadi diri yang sebenarnya. Setiap pencapaian terasa seperti tiket untuk diterima. Kita berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, tampil lebih sempurna. Tapi di dalam hati, ada ruang yang makin kosong, bukan karena kita tidak cukup hebat, tapi karena kita menjauh dari keaslian kita sendiri. Kecemasan spiritual lahir saat kita merasa harus terus membuktikan bahwa kita pantas. Kita takut berhenti, takut jika topeng performa dilepas, dunia akan berbalik menjauh. Namun ketakutan itu hanya tumbuh karena kita belum memberi izin pada diri sendiri untuk menjadi otentik. Nilai kita tidak ditentukan oleh to-do list yang selesai atau pencapaian yang dicapai. Nilai kita lahir dari keberadaan kita, dari keberanian untuk hadir sebagai manusia yang utuh, dengan luka, dengan kegagalan, dengan keraguan. Keaslian tidak berarti sempurna. Ia berarti hadir tanpa syarat. Ia berarti menyadari bahwa aku yang apa adanya lebih penting daripada aku yang terus-menerus berusaha menjadi cukup. Ketika kita berhenti tampil dan mulai hadir, dunia pun mulai merespons dengan cara yang berbeda. Kita tidak hanya merasa lebih ringan, tapi juga lebih terhubung dengan diri, dengan orang lain, dengan sesuatu yang lebih besar dari logika dan hasil. Mungkin, justru ketika kita tak lagi mencoba layak, kita mulai benar-benar layak dicintai. Dalam dunia yang mengagungkan ketangguhan, kerapuhan sering dianggap musuh. Kita diajarkan untuk menyembunyikannya, menutupinya dengan senyuman, pencapaian, atau kata-kata bijak. Tapi sesungguhnya, kerapuhan adalah pintu, bukan ke kelemahan, tapi ke kedalaman. Ketika kita berani merasakan patah, kecewa, takut, dan kehilangan, kita tidak menjadi lebih lemah, kita justru menjadi lebih manusia. Karena hanya melalui kerapuhan, kita menemukan apa yang benar-benar penting. Keheningan, kehadiran, dan koneksi yang tulus. Di saat kita berhenti memaksakan citra kuat, kita mulai menyentuh kekuatan yang tidak perlu dibuktikan. Kekuatan yang tidak berakar dari pencitraan, tapi dari kejujuran yang tenang, yang berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa." Kerapuhan membawa kita kembali ke tanah.
Ia membongkar ilusi bahwa kita bisa berdiri sendiri. Ia mengingatkan bahwa kita butuh satu sama lain dan bahwa saling menopang bukan tanda kelemahan, tapi inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Dan lebih dari itu, kerapuhan membuka kita pada sesuatu yang lebih besar. Ketika kita tidak lagi mengandalkan kekuatan pribadi semata, kita mulai merasakan bahwa ada daya yang lebih luas, daya yang lembut, namun kokoh, yang menopang kita di saat kita tak mampu menopang diri sendiri. Kita tidak harus cukup kuat, karena semesta tidak pernah meminta itu. Ia hanya mengundang kita untuk hadir, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dan dengan kesediaan untuk merasa. Dan dari ruang itulah, keutuhan lahir. Manusia punya kecenderungan alami untuk ingin mengendalikan. Kita merasa lebih aman ketika segalanya bisa diprediksi, bisa direncanakan, bisa diatur sesuai kehendak. Tapi kehidupan tidak pernah berjalan sesuai skrip. Dan disitulah rasa takut muncul, takut kehilangan, takut gagal, takut tak tahu arah. Ilusi terbesar yang kita peluk adalah bahwa kendali memberi keamanan. Padahal, seringkali justru usaha mengendalikan segalanya yang membuat kita gelisah, lelah, dan terasing dari kehidupan yang sebenarnya. Kita terjebak dalam kekakuan, bukan karena keadaan memaksa, tapi karena kita sendiri belum siap melepaskan. Tapi di balik semua itu, hidup menawarkan janji yang lebih jujur, bukan janji kendali, tapi kehadiran, bukan kepastian arah, tapi kedekatan dengan momen ini. Ketika kita berhenti berusaha mengatur hidup, kita mulai mengalami hidup. Ketika kita berhenti menuntut segala hal pasti, kita mulai merasa lebih damai. Kehadiran adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Ia tidak memerlukan rencana besar, tidak menuntut solusi sempurna. Ia hanya meminta satu hal, berani ada, di tengah kekacauan, di tengah perubahan, di tengah ketidakpastian. Dan yang indah adalah, saat kita hadir sepenuhnya, kita merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kendali, rasa cukup. Rasa tenang, meski dunia tak menentu, rasa pulang, bahkan saat arah belum terlihat jelas. Semesta tidak menjanjikan bahwa semuanya akan sesuai keinginan kita, tapi ia menjanjikan sesuatu yang lebih penting, bahwa dalam setiap langkah yang jujur dan hadir, kita tidak sendirian. Ada saat-saat ketika tubuh tidak lagi mampu berbohong, ketika dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Ketika tangis muncul tanpa pemicu yang nyata, ketika bangun pagi terasa seperti memikul gunung. Itu bukan kelemahan, itu adalah bahasa jiwa yang akhirnya berani bersuara. Kita hidup dalam dunia yang menuntut terus bergerak, istirahat dianggap kemewahan, diam dianggap kemunduran. Tapi ada titik ketika terus berjalan justru menjauhkan kita dari diri sendiri. Dan pada titik itu, tubuh dan jiwa bekerja sama untuk memberi sinyal. Berhentilah, dengarkan aku. Surrender, dalam arti terdalamnya, bukan bentuk kekalahan. Ia adalah bentuk keberanian. Berani memilih kejujuran daripada pencitraan. Berani berkata, cukup di tengah dunia yang terus meneriakan lebih. Berani membuka ruang untuk sembuh. Bukan hanya dari kelelahan, tapi dari ilusi bahwa nilai diri kita ditentukan oleh kecepatan dan produktivitas. Berhenti bukan akhir dari perjalanan, ia adalah tempat kita kembali menyatu. Tempat kita menampung ulang napas, mengingat siapa kita di balik peran dan tuntutan. Dalam keheningan itu, kita menemukan bahwa penyembuhan bukan tugas yang harus dipaksakan, tapi proses alami yang muncul saat kita mengizinkan. Dan seringkali, yang paling menyembuhkan bukan solusi besar, tapi keberanian untuk hadir dalam detik ini, apa adanya, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu membuktikan. Karena kadang, langkah paling spiritual yang bisa kita ambil adalah satu tarikan napas jujur, dan keputusan untuk beristirahat. Cinta sejati tidak menuntut kita untuk sempurna. Ia tidak datang dengan persyaratan tersembunyi, tidak mengukur nilai kita berdasarkan pencapaian atau performa. Tapi sayangnya,
Banyak dari kita dibesarkan dalam sistem yang menukar cinta dengan keberhasilan, perhatian dengan hasil, penerimaan dengan ketaatan. Kita pun tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk dicintai, kita harus layak. Kita harus kuat, cerdas, produktif, mengesankan. Dan tanpa sadar, kita memperlakukan diri sendiri dengan cara yang sama, mencintai diri hanya saat berhasil, hanya saat tampil baik. Namun cinta sejati, kasih tanpa syarat, mengalir dari tempat yang lebih dalam. Ia tidak bertanya apa yang telah kamu capai hari ini. Ia tidak peduli seberapa banyak beban yang kamu pikul. Ia hanya ingin tahu, apakah kamu hadir, apakah kamu masih terhubung dengan siapa dirimu sebenarnya? Semesta tidak mencatat checklist pencapaianmu. Ia tidak membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Ia hanya berbisik lembut di relung hatimu. Kamu cukup. Bahkan saat kamu lelah, bahkan saat kamu jatuh. Dan saat kita mulai mempercayai suara itu, kita menemukan kelegaan yang belum pernah kita rasakan. Kita mulai mencintai diri bukan karena alasan, tapi karena keberadaan. Kita mulai mencintai orang lain bukan karena mereka memenuhi harapan kita, tapi karena mereka juga sedang belajar menjadi utuh. Yang paling menyembuhkan bukanlah prestasi, tapi hubungan. Bukan seberapa jauh kita berjalan, tapi siapa yang berjalan bersama kita. Dalam aliran kasih tanpa syarat, kita berhenti berusaha menjadi versi terbaik demi cinta, dan mulai menjadi diri sendiri karena cinta itu sudah ada sejak awal. Ada beban yang berat bukan karena bentuknya, tapi karena itu bukan milik kita. Kita memikul luka orang lain, harapan yang diwariskan, ekspektasi yang tak pernah kita pilih sendiri. Kita belajar untuk menjadi kuat, bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Karena tanpa sadar, kita mengira cinta akan datang sebagai balasan atas pengorbanan. Tapi di dalam diam yang paling sunyi, mungkin muncul pertanyaan itu, beban siapa yang sebenarnya sedang aku bawa? Apakah luka ini milikku, atau warisan yang tak pernah sempat disaring? Apakah rasa tanggung jawab ini tulus dari hati, atau tertanam karena takut ditinggalkan? Kita seringkali menjadi penyelamat bagi semua orang, kecuali diri sendiri. Kita menyembuhkan luka orang lain sementara membiarkan luka kita sendiri menganga. Kita ingin semua orang merasa aman, bahagia, damai, tapi lupa bertanya, apakah kita sendiri masih berdiri? Namun, semesta tidak pernah meminta kita menjadi juru selamat. Tidak pernah menuntut kita memikul semuanya. Yang diminta hanya satu, menjadi diri sendiri, seutuhnya. Bukan versi sempurna, bukan versi yang kuat setiap waktu, tapi versi yang jujur, yang tahu kapan memberi dan kapan kembali pulang ke dalam diri. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti, untuk membongkar isi ransel tak terlihat itu, untuk meletakkan beban yang bukan milikmu dan membiarkan dirimu berjalan lebih ringan. Hidup tidak sedang mengujimu, ia sedang mengundangmu untuk pulang, untuk hadir, untuk menjadi nyata. Dan dari tempat itu, kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup untuk berjalan bersama, dengan cinta, dengan kejujuran, dan dengan napas yang tidak lagi terbebani oleh sesuatu yang bukan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.